Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segenap rahmat dan karunia-Nya sehingga kita sampai saat ini bisa merasakan nikmatnya rahmat Allah berupa diberikannya bulan Ramadan Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kita. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu guru pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Bantul yang kami hormati, juga adik-adik sobat Masimba yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang teladan Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam rangka meneladani Rasulullah SAW ini perlu ada dua tahapan yang harus kita tuju. Yang pertama adalah iman. Bagaimana kita bisa meneladani seseorang jika kita tidak memiliki kepercayaan kepada dirinya? Bagaimana kita bisa mencontoh perilaku seseorang kalau kita itu tidak tahu siapa yang kita contoh itu? Makanya sebelum pada tahap meneladani Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita memiliki satu, yakni adalah iman kepada Nabi Muhammad SAW. Iman itu sudah sering sekali digaung-gaungkan dari sejak kita mungkin TK, SD, SMP hingga nanti kita dalam tahap-tahap pelajaran selanjutnya, yakni ada di rukun iman. Dan salah satu rukun iman itu adalah iman kepada Rasulullah SAW atau iman kepada Rasulullah. Nah, dengan iman tersebut, insya Allah kita bisa menuju pada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya daripada iman ini adalah cinta. Bagaimana kita bisa meneladani atau mencontoh seseorang kalau kita itu tidak memiliki rasa kepadanya? Ya, kadang-kadang kita ini memiliki rasa itu karena, karena kadang-kadang kita itu meniru seseorang itu karena kita suka terlebih dahulu terhadap seorang itu. Makanya Nabi Muhammad ini di dalam Muslim, di dalam Islam, dan sebagai seorang Muslim itu hendaknya sebagai role model. Nabi Muhammad SAW digambarkan sebagai seorang yang sempurna atau sering kita dengar dengan sebutan insan kamil. Nah, dari situ dengan adanya pendidikan-pendidikan yang mengkisahkan tentang keinsan kamilan Nabi Muhammad SAW, maka kita bisa menumbuhkan cinta itu di dalam hati kita. Tiada cinta lagi juga yang patut kita balas cintanya dengan sangat-sangat tinggi selain dari cinta dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seorang yang pada ujung akhir nafasnya itu masih menyebutkan kata-kata cinta yang cinta paling romantis di sana. Bayangkan di ujung maut Nabi Muhammad SAW hanya menyebut ummati, ummati, ummati. Umatku, yang mana pada saat itu Nabi Muhammad pun tidak terbayangkan umatnya saat ini bagaimana dan lain sebagainya. Tapi yang ada di pikirannya hanyalah umatnya. Maka dari itu, cinta mana lagi yang tidak bisa kita balaskan? Cinta mana lagi yang tidak bisa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW? Yang daripada itu, insya Allah menghantarkan diri kita pada kehidupan kita sehingga kita bisa meneladani Nabi Muhammad SAW. Pertama iman, kedua cinta, dan dari cinta itu insya Allah kita akan mendapatkan atau melakukan ketaatan-ketaatan yang didasarkan pada cinta kepada Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kalau kita tidak cinta tapi kita harus melakukan atau mencontoh perilakunya? Saya kira tidak bisa. Jadi untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dibutuhkan dua itu.
Setelah itu baru kita bisa meladani Nabi Muhammad SAW, yang mana sejatinya meladani Nabi Muhammad ini adalah suatu hal kemustahilan bagi seorang umatnya. Kenapa? Terlalu jauh jaraknya untuk meladani Nabi Muhammad SAW. Tapi sebagai umatnya, tentunya kita senantiasa menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita yang bisa kita contoh, yang akan kami sebutkan setelah ini. Nah, bagaimana cara meladani Nabi Muhammad? Kita bisa meladani Nabi Muhammad dengan melaksanakan cara-cara praktis di kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad itu memiliki banyak sekali sifat yang mungkin sangat sempurna dan kita sangat jauh untuk bisa menirunya. Sifat-sifat praktis yang bisa kita teladani di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, luhur budi, sabar, welas asih, dermawan, rendah hati, juga bersahaja. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang yang tidak neko-neko. Nabi Muhammad itu adalah seorang laki-laki yang dia bersahaja, dia sangat menyayangi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, bahkan musuhnya sekalipun dirahmati oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan sering kita dengar ya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah seorang oligark, seorang pengusaha yang sangat besar namanya, tapi tidak ada satupun musuh usahanya atau lawan usahanya itu yang merasa tersaingi dengan usahanya. Begitu hebat kan? Disitulah ada sifat-sifat yang terkandung di dalam Nabi Muhammad yang mungkin kita bisa tiru sedikit demi sedikit, yakni pada keluhuran budinya, kesabarannya, welas asihnya, dan tadi kedermawan dan kesahajaannya Nabi Muhammad. Yang kedua, menjadi pribadi yang senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Muhammad itu sudah dijamin untuk masuk surga dan tiada dosa di dalam dirinya, maksum. Tetapi Nabi Muhammad senantiasa melakukan peribadatan yang maksimal kepada Allah SWT, senantiasa memohon ampun kepada Allah SWT. Ya, karena itu bentuk syukurnya Nabi Muhammad SAW, sehingga tiada lepas dari lisannya itu kalimat-kalimat mohon ampun serta bersyukur. Yang ketiga adalah menjaga amanat sebaik mungkin. Ini adalah nilai-nilai dari 4 sifat khusus sebenarnya. Ada siddiq, amanah, tabligh, fatonah yang mungkin kita sudah tahu ya adik-adik ya, yang senantiasa diajarkan di dalam pelajaran agama. Yang amanah ini adalah salah satu curi tauladan atau keteladanan Nabi Muhammad yang patut kita contoh, terutama pada saat-saat seperti ini. Amanah dapat dipercaya. Kalau kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang baik dan senantiasa orang yang bisa menempatkan diri kita pada keadilan. Yang keempat adalah jujur. Nah, tadi selain amanah atau dapat dipercaya, kita juga harus menjadi orang yang jujur. Karena saat ini ya sangat sedikit sekali kita ketahui bahwasanya di dalam negeri kita pun banyak sekali orang pintar, tapi sedikit sekali orang jujur. Kenapa kata-kata itu bisa muncul? Karena memang pada nyatanya kejujuran itu adalah hal yang sangat mahal. Maka dari itu, jika kita ingin meniru sifat dari Nabi Muhammad SAW adalah jujur. Kenapa tadi saya ceritakan bahwasanya Nabi Muhammad bisa menjadi seorang pengusaha yang tidak ada musuh bisnisnya? Karena satu, jujur. Karena Nabi Muhammad tidak jujur, niscaya ya akan seperti yang lainnya. Tapi karena kejujuran Nabi Muhammad, bahkan Nabi Muhammad di sana tidak memiliki musuh bisnis, bahkan dari situ usahanya bisa menghasilkan sesuatu yang berlipat-lipat. Dan yang terakhir, bersyukur atas segala nikmat Allah. Ya. Kita senantiasa diberikan pengetahuan bahwasanya Nabi Muhammad dikisahkan bahwasanya dia sholat hingga kakinya bengkak-bengkak. Tapi ketika dikomplain oleh Aisyah, jawabannya Nabi Muhammad hanya afala akuna abdan syakur. Apakah kau tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, itu tadi sobat Masimba yang dirahmati Allah SWT, Bapak Ibu guru yang saya hormati, keteladanan Nabi Muhammad itu bukan tidak bisa kita tiru, tapi
bisa kita tiru dengan kesungguhan diri kita dengan cara mengimani dan mencintai senantiasa Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita harus senantiasa bersolawat, karena innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dan malaikatnya saja bersolawat, masa kita enggak? Demikian apa yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Apabila ada salah, mohon dimaafkan, dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.